Apa kabar kamu? Baik? Sama dong. By the way, sudah subscribe belum? Belum? Oke, aku tunggu ya. Sudah? Belum kan? Oke, aku tunggu lagi ya. Sudah, thank you. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini aku akan kasih tahu kamu, kita akan berbincang-bincang sih. Berbincang-bincang tentang namanya keputihan. Nah, kalau perempuan kan sering menstruasi. Nah, sebelum menstruasi biasanya akan mengalami namanya keputihan. Nah, caranya gimana sih supaya tidak area uh, intim kita nggak gatal gitu karena keputihan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Karena kalau keputihan berlebihan, takutnya nanti jatuhnya ke kanker ya, kanker kalau dibiarin, atau ke ya namanya perempuan ya, bisa ke rahimnya atau gimana gitu ya kan. Nah, pokoknya kalau dibiarin namanya keputihan ini bisa jadi penyakit yang mematikan juga bisa ya. Nah, kalau menurut aku ada banyak solusi untuk mengatasi keputihan. Salah satunya konsumsi obat. Ya, konsumsi obat kamu bisa cari di apotik, kamu bilang aja sama kakaknya, "Kak, aku mau obat keputihan." gitu. Bilang aja obat yang untuk dikonsumsi apa yang aman gitu. Nanti mereka akan rekomen karena mereka kan di situ ada apotekernya. Jadi mereka akan rekomen ke kita obat apa yang cocok ke kita untuk konsumsi sesuai dengan usia kita. Nah, selain minum obat-obatan gitu, itu kan apa ya, nggak alami ya, maksudnya buatan tangan manusia yang kayak ya ada efek sampingnya gitu loh. Nah, cara kedua untuk mengatasi keputihan adalah dengan tidur yang cukup. Jadi kamu jangan begadang gitu. Nah, buat perempuan kayak misalkan susah tidurnya gitu, singkirkan dulu deh handphone atau pengalang kamu susah tidurnya. Jadi kamu harus tetap tidur gitu kan. Nah, secara biologi, secara kesehatan, ilmu kesehatan mengatakan bahwasanya kita harus minimal 8 jam tidurnya. Untuk para dewasa, dari remaja ke dewasa itu harus tidur 8 jaman gitu ya. Nah, yang ketiga itu minum air putih banyak. Jadi kamu pastikan minum air putih banyak. Jadi setiap 1 jam sekali, kalau bisa kamu minum 1 gelas. 1 jam sekali kamu minum 1 gelas. Nah, 1 gelasnya itu macam-macam ya. Kalau bisa itu yang 300 mili atau 200 mili ya. Gitu, kamu minum aja gitu. Nah, secara ilmu kesehatan kita ya harus minum 8 liter air 1 hari. Nah, itu secara kesehatannya gitu. Jadi kalau 8 liter kesannya kok banyak gitu ya. Nah, nggak apa-apa kalau misalkan kamu minum 1 gelas setiap 1 jam sekali gitu ya. Nah, yang keempat nih, gunakan sabun. Sabun untuk bersihkannya. Jadi jangan asal bersihkan gitu karena um, itu beda sendiri ya. Beda sendiri. Nah, biasanya aku gunakan yang Purbasari. Nah, Purbasari yang kayak gini. Kalau bisa yang kandungannya daun sirih. Jadi ini kandungannya daun sirih. Ya, sabun sirih, kandungannya daun sirih, Purbasari. Nah, kayak gitu. Boleh merek lain, boleh. Nah, tapi kalau bisa yang kandungannya daun sirih. Kenapa? Kalau daun sirih itu sangat membantu organ intim gitu, ada secara ilmu kesehatannya. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan kalau membuat sabun khususnya untuk perempuan, dia akan menggunakan daun sirih.
Kamu perhatikan deh, setiap sabun organ intim wanita pasti menggunakan daun sirih. Nah, itu dikarenakan daun sirih itu sendiri mempunyai kandungan yang cukup ampuh untuk membasmi kuman-kuman yang dalam diri kita, khususnya area intim. Nah, yang kelima, gunakan pembalut. Kok cuman keputihan aja menggunakan pembalut? Iya, soalnya kan itu kalau keputihan kayak gitu kan macam-macam ya. Nah, itu kan kuman gitu. Jangan sampai nanti dia beleber. Kalau kita gunakan pembalut, kita tahu nih seberapa banyak. Dan kita bisa kontrol gitu, nggak sampai kena kemana-mana gitu kan. Nah, biasanya aku gunakan pembalut yang panty liner ya, yang kecil, jangan yang besar-besar, karena kalau yang besar ngapain juga gitu. Nah, biasanya aku gunakan kalau misalkan berpergian gitu, dulu aku gunakan yang pembalut yang sekali pakai. Jadi sekali pakai buang gitu. Dulu. Nah, sekarang aku ngerasa bahwasanya kalau misalkan kayak gitu ya, dengan kondisi kayak gitu kayaknya nggak cocok kalau kita gunakan yang pembalut sekali pakai. Iritasi guys, iritasi. Nah, berasa nggak kalau misalkan kita pakai pembalut kayak gitu yang sekali pakai itu, bokong kita panas gitu, terus nanti ada bintik-bintik. Nah, itu iritasi karena apa ya, nggak ya, iritasi gitu. Kalau bisa saran aku pakai yang kain, ada loh yang kain, jadi pakai panty liner kain. Zaman sekarang back to laptop. Nah, lihat nggak, bagi kamu yang suka pakai pembalut, masih pakai pembalut sekali pakai gitu kan, kamu pindah deh ke pembalut kain, cobain gitu, balik lagi ke pembalut kain. Nah, biasanya kalau zaman dulu orang pakai pembalut kain buat sendiri, ya kan. Sekarang ada yang kamu nggak ribet, kamu nggak perlu buat sendiri karena ada yang dijual ya, kayak gini. Nah, ini bisa cuci ulang ya, bisa cuci ulang, jadi bisa berkali-kali pakai dan kamu bisa setiap hari pakai gitu, aman kan. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalau merek Natnat itu kayak gini bentuknya. Banyak merek ya kamu bisa gunakan, kamu bisa cari di toko online. Nah, nanti aku akan kasih deskripsinya di bawah. Aku kasih linknya sama harganya di bawah. Nah, kayak gini. Kalau Natnat itu kayak gini. Isinya ada 5 kalau khusus panty liner. Kamu bisa ganti-ganti. Ada banyak motif. Nah, jadi kalau setiap hari pakai pun masih aman ya. Hari ini pakai, besok pakai. Nah, itu bisa dicuci ulang, jangan kamu buang. Bisa dicuci ulang. Ya, nah ini lembut banget dipakai. Kalau pakai pembalut yang apa itu, selain iritasi juga kantong kita bisa habis guys, karena kita harus beli setiap hari gitu kan. Karena kita bisa beli setiap bulan, kita harus stok karena isi satu bungkusnya macam-macam, ada yang 30, ada yang 20 gitu ya kan. Itu berkisaran harga 7.000 sampai 30.000 ada ya. Nah, kalau pembalut kain kamu masih bisa pakai 2 sampai 3 tahun gitu. Itu bisa pakai setiap hari dan aman tentunya. Nah, terima kasih buat yang sudah nonton. Segitu dulu dari akunya. Semoga kamu sehat selalu. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen.